Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Adianto dengan NPM 121020657. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai materi pembelajaran berbasis kompetensi. Langsung saja kita memasuki materi yang akan saya jelaskan. Materi yang akan dibahas kali ini mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian, tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara khusus untuk mencapai kinerja yang berbasis target kinerja yang telah ditetapkan. Maka dapat dijelaskan bahwa pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi berorientasi pada ketercapaian kompetensi yang harus dimiliki pada profesi tertentu. Kemudian ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pihak pertama. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Yang kedua, pihak kedua adalah penyelenggaraan diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang terakhir ada pihak ketiga, yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kemudian kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud. Dalam tujuan pembelajaran, alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur suatu yang seharusnya diukur atau disebut dengan reliable. Reliable sendiri mempunyai makna, yaitu mendatangkan hasil yang sama pada setiap kali pengukuran. Kemudian terdapat perbandingan antara kemampuan dan kompetensi. Kemampuan yang pertama hanya menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan di kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Kemampuan yang kedua menjelaskan kemampuan cara menulis laporan penelitian, sedangkan di kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Kemampuan yang ketiga yaitu menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, sedangkan di kompetensi hanya menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Kemampuan yang keempat menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, sedangkan di kompetensi berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima dalam kemampuan yaitu menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila, sedangkan di kompetensi bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai hubungan kompetensi dan strategi belajar. Yang
pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dan strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Dan sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga dapat mudah dipahami bagi kalian yang sudah menonton materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.